Halo adik-adik, shalom. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita berada dalam keadaan sehat, kuat, dan pada saat ini kita bersyukur kita boleh dipertemukan kembali. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya itu mari kita satu dalam doa saat teduh, mari kita berdoa. Selesai. Ya, adik-adik, kita boleh bersyukur, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan karena kita boleh dipertemukan pada hari ini. Kita boleh bersyukur dari segala aktivitas kami segala aktivitas kita seminggu lamanya, dan kita boleh bertemu di pagi hari ini dengan penuh keberkatan. Oleh karena itu mari kita menyanyi lagu Bapak Abraham. Adik-adik untuk bangkit berdiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau menjaga dan melindungi kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami siap untuk memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya nama-Mu saja kami puji dan permuliakan. Amin. Adik-adik mari kita menyanyi sekali lagi, Allahku besar. Dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Untuk itu mari kita menyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Syukur, beri syukur, susah ataupun senang bersyukur.
mari kita satu dalam doa persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah membawa ungkapan syukur kami telah membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar dari dalamnya dapat dipergunakan dengan baik untuk pelebaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati pula yang masih ada bersama orang tua kami, kiranya Engkau memberkati agar dapat dipergunakan dengan baik pula. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita menyanyi Alkitab buku terindah. Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami boleh duduk, diam, serta boleh memahami akan firman yang akan diceritakan oleh ibu guru kami. Kiranya Engkau memberkati juga ibu guru dalam menyampaikan firman, agar ia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Nah, sekarang kakak akan membawakan sebuah cerita, temanya yaitu indahnya mengampuni. Nah adik-adik, di sini banyak gambar ya, tapi kita fokus dulu dua gambar tersebut, yaitu gambar hati. Nah, love yang dua ini ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada yang gambar hati yang bersih, dan yang kedua ada gambar hati yang kotor ya, istilahnya hitam. Nah, mengapa sampai ada gambar yang bersih, hati yang bersih, dan hati yang kotor? Karena kenapa? Nah, kalau hati yang bersih berarti hati yang suka mengampuni, hati yang suka mengasihi, tidak dendam, tidak suka marah-marah, tidak iri hati. Nah, sementara hati yang kotor, hati yang suka menyimpan dendam sama orang lain, suka iri sama orang lain, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, suka marah-marah. Nah, adik-adik, kalian mau pilih yang mana? Suka yang mana? Apakah yang bersih atau yang kotor? Nah, tentunya pasti kalian suka ya hatinya kalau bersih. Wah, kalau hati kita bersih, maka kita akan hidup dengan penuh kebahagiaan. Kita akan hidup dengan penuh sukacita dan juga penuh dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Adik-adik bisa lihat gambarnya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan adik-adikku sekalian. Dan dia kemudian mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, mengampuni adalah
cara manusia mengasihi sesama dan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? Mari kita baca Alkitab kita ya. Kita ambil semua Alkitab kita baca Alkitabnya. Silakan buka Alkitabnya dari Matius 18 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah, untuk saat ini pembacaannya Ibu hanya bacakan yang ayat ke-22 saya. Kalau ayat selanjutnya nanti akan kita perankan dalam bermain drama singkat. Dan setelah itu kalian setelah ibadah nanti kalian baca di rumah masing-masing. Nah, ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni sebanyak 77 kali. Artinya tidak terhingga atau tidak terbatas. Nah, apa kemudian tindakan Allah atau Tuhan Yesus kepada kita ketika kita tidak mau mengampuni? Nah, kakak akan menampilkan drama singkat untuk menjelaskan bagaimana tindakan Tuhan Yesus kepada manusia ketika manusia tidak mau mengampuni. Seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, diperhadapkan kepadanya yang berhutang 10 talenta. Tuan, maaf tidak ada pikasian uangku. Bayar utangmu. Tolong kasihan, nanti saya bayar. Kalau hari ini kamu tidak membayar, maka anak-anak dan keluargamu semua kupenjarakan. Tolong kasihan, tidak ada pikasian uangku. Ku lunasi uangku, kasih kak kesempatan. Bagaimana ya? Kalau begitu, karena kamu sudah memohon-mohon, maka utangmu kulunaskan. Pergi. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia mencekik kawannya itu, katanya, Bayar utangmu. Sabar Ki, kasihan, tidak ada uangku. Tidak, saya harus masuk ke dalam penjara sampai kau lunasi utangmu. Jangan, kasihan, nanti ada uangku saya lunasi. Melihat itu, kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Betul. Hei, panggil itu hamba. Panggil hamba yang pertama. Cepat. Baik, aku akan memanggilnya. Cepat. Hamba yang jahat. Betul-betul kamu itu lunas utang kamu saya sudah bayar lunas, tapi kepada teman-teman kamu sendiri kamu memperlakukan seperti itu. Maaf Tuan. Tidak. Algojo, bawa dia ke penjara. Karena saya akan membebaskan kamu sampai kamu bisa membayar utang kamu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya drama singkat tentang bagaimana kalau kita tidak mau mengampuni. Tuhan akan marah kepada kita ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kalau kita mau mengampuni, maka apa yang kita dapatkan? Yaitu, apa ini? Bisa baca? Nah, damai sejahtera. Yang kedua, lihat di bawah, sukacita. Lalu,
kebahagiaan. Nah, itulah yang kita akan dapatkan ketika kita mau mengampuni. Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kita juga memberi pengampunan kepada mereka yang menyakiti hati kita. Nah, adik-adik, kalian lihat gambar ini? Ini pasti gambar yang sangat familiar ya, yaitu sarangeo. Artinya ketika kita mau mengampuni, ketika kita mengasihi, maka kita akan bisa mengatakan kepada orang, sarangeo, aku mengasihi engkau. Terpujilah nama Tuhan, amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengarkan bersama-sama, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang terus kami rasakan hingga detik ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih kalau kami anak-anak-Mu telah memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi kami telah mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati kami anak-anak-Mu sehingga kami dapat melakukan firman-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, ajarilah kami anak-anak-Mu untuk senantiasa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan, dan juga memberikan pengampunan kepada mereka ya Allah. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu itu senantiasa kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa mendampingi kami, melawat kami, mencarikan kami nafkah. Mari Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, berkati pula kami anak-anak-Mu yang sementara berjuang dalam bangku sekolah ya Allah. Berikan kami senantiasa semangat untuk belajar, dan biarlah ya Tuhan, walaupun kami belajar melalui online ya Tuhan, tapi itu tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami untuk menempuh apa yang menjadi impian kami untuk masa depan kami. Bapa yang baik, kami pun juga berdoa bagi teman-teman yang mungkin ada yang sedang sakit. Mari Engkau datang melawat mereka ya Tuhan, Engkau datang sembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Allah bagi teman-teman yang mungkin sedang menghadapi masalah ya Allah, Tuhan yang akan hadir untuk menguatkan mereka. Bapa di sorga, kami pun juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang senantiasa mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan yang akan senantiasa menguatkan mereka, Tuhan yang akan senantiasa memberikan mereka kekuatan kesehatan, berkati pekerjaan mereka, dan juga pelayanan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk media TV kabel yang telah menyiarkan siaran untuk ibadah kami Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka ya Allah, berikan mereka kekuatan kesehatan, dan biarlah ya Tuhan berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati pula bangsa dan negara kami Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpinnya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin negara kami dengan penuh bijaksana dan arif, dan kami boleh aman di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, sambut dan sempurnakanlah. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami akan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, saya jemput adik-adik untuk berdiri. Mari kita angkat pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain.
Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya pada saat ini. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa akan memberkati kita mulai saat ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.